Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang teori akad dalam Islam untuk memenuhi mata kuliah fikih muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NPM 1951040328. Di sini saya akan menjelaskan akad, tasharuf, dan iltizam. Akad berasal dari kata akal. Secara bahasa berarti ikat ataupun mengikat, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seuntai tali yang satu. Dan sedangkan menurut istilah pengertian akad antara lain, yang pertama yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syarah yang berdampak pada objeknya. Nah, yang kedua, berkumpulnya serah terima di antara dua pihak ataupun perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak. Yang ketiga, terkumpulnya persyaratan serah terima ataupun sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang berkaitan dengan kekuatan hukum. Nah, yang keempat, ikatan atas bagian-bagian tasharuf menurut syarah dengan cara serah terima. Nah, akad seperti yang disampaikan definisi tadi merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum ataupun disebut dengan tasharuf. Nah, Mustafa Arzako mendefinisikan tasharuf adalah segala sesuatu ataupun perbuatan yang bersumber dari kehendak seorang dan syara menetapkannya atas sejumlah akibat. Nah, sedangkan pengertian iltizam adalah transaksi yang dapat menimbulkan pindahnya ataupun muncul ataupun berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut terbentuk atas kehendak pribadi diri sendiri ataupun terkait dengan kehendak orang lain. Nah, iltizam identik dengan makna akad secara umum dan berbeda makna akad dalam artian khusus. Kata iltizam lebih umum penggunaannya dan artinya daripada lafaz akad. Nah, makna iltizam meliputi semua transaksi yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan kehendak pribadinya ataupun terkait dengan kehendak orang lain. Sebuah transaksi akan dikatakan sebagai akad jika memang ia terbentuk atas dua kehendak ataupun lebih, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Nah, wakaf jualan ataupun ibrah ataupun pembahasan hutang, wasiat bukanlah merupakan bentuk akad, tapi merupakan iltizam karena dibangun atas suatu kehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Isnan Adi Irawan, NPM 1951040 327. Saya di sini akan menjelaskan tentang rukun dan substansi akad. Yang pertama ada akid. Akid adalah orang yang berakad atau subjek akad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli di pasar, biasanya masing-masing pihak atau satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang. Yang kedua ada ma'qud alaih. Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan atau objek akad, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian gadai dan utang. Yang ketiga ada maudhu al-akid. Maudhu al-akid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad berbeda. Maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli, misalnya tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Yang keempat ada sihat al-akid. Sihat al-akid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu orang dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan kedua pihak yang melakukan akad. Misalnya, yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos whistle dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Edo Maulana, MPM 1991040284.
Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Syarat-syarat akad dan implikasi hukumnya. Syarat-syarat akad. Syarat-syarat akad dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam sebagai akad. Yang kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang syarat wujudnya wajib dalam sebagai akad. Syarat-syarat khusus ini disebut sebagai idafi atau tambahan, yang harus di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat-syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak ahli. Maka akad yang tidak cakap atau gila, akadnya tidak sah. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dalam menerima hukumnya. 3. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akaid yang memiliki barang. Yang keempat, akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mula samah. Yang kelima, akad dapat memberikan faedah. Yang keenam, ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabu. Materi selanjutnya yaitu implikasi hukum. Implikasi hukum menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula. Artinya, setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan akad memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya, seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa akad atau ijarah atau sewa, hak untuk menahan barang dalam akad rah dan lainnya. Dalam terbitnya akad akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang berakad. Misalnya, dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang untuk harga atas objek akad yang mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang. Demikian juga akad yang lain seperti memiliki akibat hukum sesuai dengan bentuk akad yang dibentuk oleh kedua belah pihak. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Yang D. Kehendak berakad dan hal-hal yang merusak akad. Nah, Islam menerapkan keseimbangan antara seluruh kepentingan Islam, menerapkan sistem ekonominya dengan mempergunakan moral dan hukum bersama untuk menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis. Nah, berkenaan dengan prioritas, Islam menekankan konsep keseimbangan antara kepentingan individu khusus dan kepentingan negara ataupun umum yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Salah satu gerakan ekonomi syariah di Indonesia adalah dengan menggunakan sistem dengan bisnis Islam. Nah, bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya ataupun kuantitas kepemilikan harta ataupun barang atau jasa termasuk profitnya. Namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan harta. Ada aturan halal dan haram. Pada proses perjanjian ini tidak selamanya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Nah, ada kalanya akad yang dilakukan itu mengandung kekurangan. Hal ini mengakibatkan akad tidak lagi sempurna. Nah, akad ini disebut dengan akad yang cacat. Maksud dari akad cacat adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhi unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila mengandung unsur riba. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan riba, yaitu ikhra, pemaksaan, mabuk, hazil, terucapnya di luar keinginannya, gold, keliruan, tadlis, menyembunyikan aib, dan ghalban, penipuan. Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab yang menjadikan fasid atau cacat suatu akad, yakni satu, pemaksaan, yang kedua penyerahan yang menimbulkan kerugian, yang ketiga qor ataupun penipuan, yang keempat syarat-syarat fasid, dan kelima riba, yang keenam tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad. Sebagai contoh
aplikatif ulasan Wahab Al-Zulaili tentang jual beli yang dilarang dalam beberapa kategori. Yang pertama, karena kecacatan dan ketidaksempurnaan dari akidah seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang kecil, orang yang diancam atau dipaksa, dan seorang mahzur alaih. Yang kedua, karena kecacatan dalam ketidaksempurnaan syarat dan sigha seperti jual beli dengan syarat yang dilarang, tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul, dan jual beli dengan kata atau isyarat yang tidak dipahami. Yang ketiga, karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dan makhlul akal seperti jual beli barang yang haram dan najis, jual beli madum, jual beli barang yang tidak bisa diterima langsung, termasuk di dalamnya jual beli yang mengandung unsur gharar. Yang keempat, karena ada sifat atau syarat yang dilarang, misalnya ina riba, jual beli orang kota dengan harga mahal untuk orang desa yang belum mengetahui harga jual beli saat panggilan sholat Jumat dan sebagainya. Saya ingin melanjutkan presentasi dari saudari Istiqomah. Yang saya ingin jelaskan yaitu bagian E, pembagian jenis-jenis akad. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat keabsahannya, menurut syara-syara, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad sahih dan akad tidak sahih. Akad sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya hukum dari akad syahih. Ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanifah membagi akad menjadi dua macam. Yang pertama akad nafis. Nah, akad nafis atau sempurna untuk dilaksanakannya. Akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Sedangkan yang kedua, yaitu akad mauquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilaksanakan oleh anak kecil muwayyiz. Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang syahih, itu para ulama fikih membagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu akad bersifat mengikat bagi pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad ini. Nah, tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua, akad yang tidak bersifat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah atau perwakilan, al-ariyah atau pinjam meminjam, dan al-wadiyah atau barang titipan. Tadi kan yang pertama yang saya jelaskan akad yang sahih, yang saya lanjutkan ini akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun-rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak dapat berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad ini tidak sahih dan dibagi bagi ulama Hanafiyah atau Malikiyah yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau larangan langsung dari syara. Misalnya objek jual beli yang tidak jelas atau terdapat unsur tipuan seperti menjual ikan dalam laut. Itu akad fasid, yaitu akad yang didasarkan yang disyaratkan akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumahnya seperti apa yang akan dijual, dan tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Nah, ulama fikih menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid ini mengundang esensi yang sama,
yaitu tidak sah dan akad ini tidak mengakibatkan hukum apapun. Yang saya jelaskan yang selanjutnya yaitu bagian F, berakhirnya akad. Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya mengikat. Yang ketiga yaitu dalam akad sifatnya mengikat. Suatu akad dapat dianggap berakhirnya jika dibagi menjadi 3 macam, yaitu jual beli yang dilakukan pasar seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun ataupun syaratnya yang tidak terpenuhi. Yang kedua, berlakunya khiyar atau syarat aib atau ruqyat. Yang ketiga yaitu akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Yang terakhir, yang keempat, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Sekian, terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad ini tidak sahih dan dibagi bagi ulama Hanafiyah atau Malikiyah yang dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau larangan langsung dari syara. Misalnya objek jual beli yang tidak jelas atau terdapat unsur tipuan seperti menjual ikan dalam laut. Itu akad fasid, yaitu akad yang didasarkan yang disyaratkan akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumahnya seperti apa yang akan dijual, dan tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Nah, ulama fikih menyatakan bahwa akad batil dan akad fasid ini mengundang esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad ini tidak mengakibatkan hukum apapun. Yang saya jelaskan yang selanjutnya yaitu bagian F, berakhirnya akad. Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya mengikat. Yang ketiga yaitu dalam akad sifatnya mengikat. Suatu akad dapat dianggap berakhirnya jika dibagi menjadi 3 macam, yaitu jual beli yang dilakukan pasar seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun ataupun syaratnya yang tidak terpenuhi. Yang kedua, berlakunya khiyar atau syarat aib atau ruqyat. Yang ketiga yaitu akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Yang terakhir, yang keempat, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.